teman-teman semuanya, masih bersama kami PT Sinergi Denitra dalam acara Webinar Proud Part 2. Simak dulu yuk cuplikan Proud Part 1. Berikut cuplikannya. Sebenarnya assessment ini mau tujuannya apa? Itu yang pertama dulu soalnya kita perlu tahu. Mau diagnosis, mau deskripsi, atau mau prediksi. Nah, sudah itu. Kaitannya dengan prediksi itu nggak jauh-jauh dari rekrutmen dan seleksi, gitu ya. Yang mungkin tadi juga kita tahu bahwa ini menjadi hal yang sangat dinanti-nanti gitu ya, informasi gimana sih saya bisa lolos dari rekrutmen dan seleksi di suatu perusahaan impian saya, seperti itu. Yang mana biasanya psikotes ini menjadi salah satu alat ukur yang digunakan oleh organisasi, oleh instansi, oleh perusahaan untuk melihat karakteristik dari individu itu, baik potensi maupun juga kalau kompetensi nanti dikombin juga dengan wawancara biasanya ya, dengan behavior event interview gitu ya, BEI misalnya. Untuk tahu potensi dan kompetensinya seperti apa sehingga dalam menentukan menyeleksi kandidat itu bisa tepat. Nah, kita masuk dulu deh ke rekrutmen dan seleksi. Karena mungkin kita sering dengar, tetapi sebenarnya kita kurang paham gitu ya, bedanya apa sih rekrutmen dan seleksi, apakah sama aja gitu ya, rekrut, kemudian nyeleksi, atau seperti apa. Gitu. Nah, sebenarnya rekrutmen dan seleksi ini dua istilah yang berbeda ya, rekan-rekan dan teman-teman semua, bahwa rekrutmen ini lebih menyasar mengenai proses ya dari perusahaan atau dari organisasi untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang potensial dan atau yang punya kompetensi gitu ya, sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Jadi rekrutmen ini adalah suatu proses dari kita memperkirakan jumlah tenaga kerja yang akan kita hire gitu ya, kemudian kesesuaian job desk, job spec dengan job vacancy-nya, dengan lowongan pekerjaannya gitu ya, sampai akhirnya kita mengumpulkan gitu ya kandidat-kandidat yang akhirnya mungkin dalam bentuk resume, CV gitu ya, aplikasi gitu ya, portofolio dan lain sebagainya untuk bisa kita masuk ke seleksi. Nah, seleksi sendiri adalah proses yang terdiri dari serangkaian langkah kita untuk memilih dan memutuskan calon karyawan yang akan dipekerjakan. Nah, dalam proses seleksi ini salah satunya kita bisa menggunakan tes psikologi. Nah, tujuan seleksi sendiri apa sih gitu ya? Perusahaan itu sangat concern di masalah rekrutmen dan karena ketika perusahaan dan perusahaan mengeluarkan ya si orang yang setelah rekrut tadi. Karena ya balik lagi ya, kalau kita mau mem-PHK tentu akan ada konsekuensi cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, ya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya mau nggak mau kita nunggu dia resign sendiri gitu ya, keluar sendiri. Tapi kan itu jadi nggak efektif gitu ya, makanya peran recruiter itu sangat krusial dalam melakukan proses rekrutmen dan seleksi sehingga benar-benar bisa mendapatkan karyawan yang fit dengan pekerjaan itu dan fit dengan budaya atau nilai dari organisasi. Jadi ada dua ya, person job fit, orang itu fit dengan pekerjaannya, dan person organizational fit. Orang itu fit dengan organisasinya, budaya organisasinya, nilai-nilainya, visi misinya gitu. Nah, untuk itu maka proses seleksi juga harus dilakukan secara ketat gitu. Dan sungguh-sungguh gitu ya, artinya ketika rekruter itu ragu-ragu, biasanya kalau saya sendiri untuk rekrutmen dan seleksi, saya akan lebih tegas gitu ya, ketika saya merasa 50-50, biasanya nggak saya ambil. Jadi saya benar-benar mantap gitu ya, ketika orang ini oke, ini kelihatannya potensinya bagus, kemudian mantep nih, dia skill-nya oke, dia punya pengetahuan oke, dia attitude-nya bagus, oke dia masuk. Tetapi saat dia 50-50, saya lebih baik, kalau saya pribadi ya, saya lebih baik nanti deh cari yang lain dulu aja gitu. Karena kalau balik lagi rekrutmen dan seleksi ini benar-benar harus teliti gitu ya, benar-benar harus hati-hati karena kita memasukkan orang baru ke dalam perusahaan. Beda kalau untuk promosi gitu ya, kalau promosi kan memang dia sudah ada di dalam gitu ya. Nah ini biasanya saya agak lebih longgar gitu ya, melihat masih bisa kesempatan nggak sih sebenarnya Bapak ini untuk dikembangkan terlebih dahulu gitu ya, sehingga cukup
dipertimbangkan atau cukup layak untuk menempati posisi atasan, misalnya supervisor. Tetapi kalau untuk rekrutmen dan seleksi, saya pribadi lebih prefer untuk hati-hati di awal sehingga tidak salah memasukkan orang. Seperti itu. Karena balik lagi ya, the right man on the right place, track and time. Ini terus terang susah gitu ya, kalau teman-teman di sini ada yang rekruter gitu ya. Kendalanya adalah sekarang itu sebenarnya sumber daya manusia itu banyak gitu ya. Kalau saya lihat dari keluhan pemerintah gitu ya, Kemendikbud, lulusan kita itu kurang bisa, lulusan perguruan tinggi ya khususnya, kurang bisa mengikuti pergerakan dari industri yang begitu dinamis gitu. Bahkan dinilai kita itu perguruan tinggi itu tertinggal 5 tahun gitu ya dari kecepatan industri yang memang bergerak begitu dinamis. Sehingga tadi sebenarnya orangnya banyak gitu ya, lulusan-lulusan mahasiswa itu banyak. Tetapi yang kompeten, yang skillful, yang attitude-nya oke dan fit dengan pekerjaan itu nggak banyak gitu ya, sehingga tadi perusahaan kesulitan mencari pekerja atau SDM, padahal SDM kita banyak gitu. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman tahu program dari pemerintah gitu ya untuk mengurangi mismatch atau gap itu adalah dengan melakukan beberapa kebijakan terkait juga dengan Kampus Merdeka gitu ya. Kampus Merdeka ini sebagai salah satu media untuk meningkatkan kompetensi lulusan-lulusan supaya bisa seenggaknya nggak terlalu jauh gitu ya dengan kebutuhan industri gitu. Nah, balik lagi ke proses seleksi. Dalam proses seleksi biasanya perusahaan atau HR gitu ya punya caranya sendiri-sendiri. Bisa jadi berbeda gitu ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, menyesuaikan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Tetapi secara umum ketika teman-teman melakukan proses seleksi, teman-teman akan melalui yang namanya review dari application and resume dulu gitu ya. CV, kemudian data diri, kemudian ada portofolio gitu ya. Surat itu direview dulu oleh HR. Nah, bisa jadi sebelum masuk ke psychological test, ke tes psikologi, ada preliminary interview dulu. Itu bisa ada beberapa perusahaan yang melakukan preliminary interview dulu untuk melihat dulu gitu ya, calon karyawan ini seperti apa. Ketika memang ini sudah dirasa oke lah, bolehlah nih dinaik masukin ke tes psikologi. Ya, gimana Mbak? Oh, enggak, Mbak. Enggak ada, Kak. Mohon dilanjut bisa. Oh, oke. Tadi kayak ada yang Ada ke-unmute. suara masuk. Oke. Mm-mm. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Berarti ketika ada perusahaan yang setelah review aplikasi kemudian memanggil teman-teman untuk preliminary interview, nah itu untuk melihat dulu sebetulnya Anda atau calon karyawan ini seperti apa, cocok nggak gitu ya secara umum dari sekilas gitu ya di awal untuk nanti diikutkan ke psychological test gitu. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan ada yang melakukan preliminary interview dulu gitu ya? Karena terkadang ada perusahaan juga yang nggak melakukan tes psikologi itu sendiri, artinya membutuhkan bantuan dari vendor gitu ya, sehingga butuh biaya gitu ya untuk melakukan tes psikologi. Dan biaya itu nggak murah, teman-teman. Jadi makanya biasanya perusahaan-perusahaan ada yang membalik ya, biasanya ada interview HR dulu nih di depan gitu ya, atau udah sama sekalian sama usernya, sehingga ketika udah confirm nih dari HR, dari atasan gitu ya, udah oke nih kayaknya, ya udahlah baru diikutin tes psikologi yang ini tadi gitu ya, karena kaitannya dengan vendor gitu ya, jadi harus mengeluarkan biaya keluar gitu. Tapi kalau mereka perusahaan punya recruiter internal, dia recruitment officer internal, biasanya ini nggak masalah gitu ya, mereka tes-tes aja dulu gitu, nanti sehingga kalau udah masuk ke HR atau user itu udah by filter dulu ya di tes psikologi ini gitu. Nah, ada juga perusahaan yang menerapkan praktek kerja gitu ya, untuk langsung praktek, nyobain di bidang itu dia bisa atau enggak. Tapi ada juga yang langsung gitu ya ke medical test untuk ngecek kesehatan yang bersangkutan oke atau enggak. Nah, sebenarnya medical test ini penting gitu ya, karena sebetulnya saya dulu kalau boleh sharing waktu di perusahaan gitu ya, sebagai HR pernah kecolongan gitu ya, karena orang ini gitu ya, karyawan ya, akhirnya karena dia sudah masuk gitu, dia
tesnya bagus, interviewnya bagus gitu, dan karena selama ini terbiasa medical test itu oke-oke semua gitu ya, jadi nggak ada masalah yang berarti, pun juga orang ini tuh kelihatannya sehat-sehat aja, makanya nggak terlalu detail nih ngeceknya. Kelihatannya udah oke, berarti dia udah oke lah gitu ya, bisa masuk, atasan usernya juga udah senang gitu ya sama orang ini. Nah, ternyata ya karena ini perusahaan retail, artinya tuntutan atau budaya kerjanya itu cepat gitu ya, cepat, kemudian customer orientation-nya tinggi gitu ya. Nah, itu ternyata membuat si karyawan ini tadi itu performanya turun, dia gampang capek, kemudian dia sering sakit-sakitan gitu ya, sampai akhirnya diprediksi dia yang bersangkutan itu sakit ginjal gitu ya. Dia katanya sakit di bagian pinggangnya gitu ya, makanya HR waktu itu termasuk saya, wah jangan-jangan ini ada ini nih, ada permasalahan kesehatannya. Akhirnya kita periksain, ternyata bukan ginjal, ternyata ketika sudah masuk ke rumah sakit gitu ya, yang masalah adalah di hatinya. Nah, kita cek tuh ya di waktu rekrutmen gitu ya, medical testnya gimana. Nah, ternyata kita kecolongan di situ. SPGT dan SPGT dan SOG kalau nggak salah ya, yang di hati itu enzimnya ternyata tinggi, sehingga dia punya masalah fungsi hati, yang itu kita skip di awal. Nah, ini tentu merugikan gitu ya, karena ternyata akhirnya yang bersangkutan cuti, perusahaan harus bayarin pengobatannya sampai tuntas ya, sampai sehat, sehingga balik lagi gitu ya, medical test ini juga jadi salah satu pertimbangan sebetulnya bagi HR terutama untuk melakukan seleksi. Gitu. Kalau medical testnya ini nggak bagus, ya masuknya juga ke rejected, gitu ya, ditolak gitu. Nah, kalau ternyata dari sini sudah oke, nah biasanya kita lakukan job matching dan hiring decisions. Apakah orang ini oke gitu ya, finalnya seperti apa? Kalau misalnya memang sudah oke, kita bisa panggil untuk melakukan sosialisasi dan juga penandatanganan kontrak. Kurang lebih sebenarnya seperti ini proses seleksi gitu ya. Yang mana tadi balik lagi masing-masing perusahaan tentu punya alur dan juga cara yang berbeda gitu ya, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran gitu ya, kalau saya habis tes psikologi itu biasanya ngapain sih gitu, kok lama banget gak dipanggil-panggil misalnya gitu. Bisa jadi itu lagi antri masuk ke interview gitu ya, nentuin jadwal dengan orang-orang yang nantinya akan bekerja secara langsung dengan atasan atau mungkin top management gitu ya, itu juga bisa ya melakukan interview dengan Anda gitu. Jadi kurang lebih seperti ini prosesnya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata Anda merasa kelamaan, belum dapat informasi, sebenarnya Anda juga bisa menghubungi HR gitu ya untuk menanyakan kelanjutannya. Bisa jadi memang Anda nggak lanjut gitu ya dari psychological test, ternyata Anda rejected sebetulnya statusnya. Nah, itu Anda bisa tanyakan juga kepada HR di perusahaan itu, dan itu boleh gitu ya. Nah, dalam proses rekrutmen dan seleksi ini sebagai pemahaman aja gitu ya, bahwa sebenarnya HR atau kita sebagai psikolog itu punya pedoman gitu ya. Jadi kita itu nggak nyeleksi asal nyeleksi. Kita bikin profil itu juga aspek-aspeknya psikologisnya apa aja tuh nggak asal. Kita berdasarkan ini teman-teman, job desk-nya gitu ya, dan juga job spesifikasinya. Syukur-syukur perusahaan itu sudah punya kamus kompetensi, sudah punya psikogramnya atau aspek-aspek apa yang perlu diukur. Itu alhamdulillah banget. Tetapi pada realitanya nggak semua perusahaan punya itu. Sehingga seenggaknya kita minta job desk dan job spesifikasinya untuk kita breakdown gitu ya, sekiranya dari uraian tugas itu aspek-aspek apa sih yang dominan, yang penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh si calon karyawan ini ketika nanti dia menempati posisi itu. Gitu. Jadi dua ini tuh sebagai satu pedoman gitu ya, satu kunci untuk kita merumuskan aspek-aspek psikologis apa yang akan kita cari pada diri calon karyawan itu. Job desk, uraian tugas, jadi tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, pekerjaannya gimana gitu ya. Sama job specification, ini syarat minimal gitu ya, kemampuan yang dibutuhkan oleh pemegang jabatan. Bisa jadi pendidikannya, pengalamannya gitu ya, perlu ada pelatihan khusus nggak untuk menempati posisi ini, atau ada skill khusus nggak untuk posisi ini. Nah, ini jadi acuan kita sebagai interpreter gitu ya, sebagai asesor untuk menentukan dalam proses seleksi.
Nah, job desk dan job spec ini kalau teman-teman tahu sebetulnya juga dipakai gitu ya oleh HR, oleh headhunter gitu ya untuk membuka lowongan kerja. Nah, ini jadi salah satu yang penting saya rasa untuk teman-teman cermati dulu ketika Anda mau mendaftar pekerjaan gitu ya, untuk juga meminimalkan sebenarnya resiko Anda rejected gitu ya, adalah untuk melihat kualifikasi dan juga deskripsi pekerjaan. Coba Anda kenali dulu gitu ya dari, ini saya ambil contoh dari internet ya, sebenarnya nggak lihat terlalu detail ya dari apa gitu ya, tetapi di sini mereka mencantumkan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan, sehingga ini bisa jadi contoh ya, kalau teman-teman mau ngelamar kerja, dilihat dulu gitu ya, apakah syarat-syaratnya ini itu setidaknya memenuhi standar minimum yang sesuai dengan potensi atau diri teman-teman. Kalau misalnya memang ini sudah memenuhi gitu ya, maka silahkan dengan percaya diri aja gitu ya, mantap Anda daftar, nggak usah mikir 2 kali gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata under di bawah gitu ya kualifikasi, atau justru sebaliknya di atas kualifikasi, misal di sini cuma diminta pendidikan terakhir minimal SMA, SMK atau sederajat. Nah teman-teman ternyata lulusan S1 gitu ya, gimana nih, boleh daftar enggak gitu ya? Ya boleh-boleh aja gitu ya, karena yang diminta sebenarnya minimal. Tetapi nanti pada pelaksanaan pekerjaannya bisa jadi teman-teman itu di atas standar gitu ya. Jadi performanya pun nanti mungkin kualifikasi teman-teman melebihi standar yang mungkin diperlukan di jabatan itu. Kira-kira apa dampaknya teman-teman kalau Anda terlalu tinggi gitu ya kualifikasinya untuk menempati suatu posisi tertentu? Apa dampaknya? Mungkin boleh sharing aja nggak apa-apa sambil kita ada interaksi gitu ya. Apa sih dampaknya kalau teman-teman gitu ya punya kualifikasi yang lebih tinggi? Kalau lebih rendah mungkin ya kita tahu ya mungkin akan dia kesulitan gitu ya untuk bisa berada di posisi itu karena kualifikasinya nggak memenuhi gitu ya. Tetapi kalau Anda lebih tinggi, dampaknya apa, teman-teman? Mungkin mungkin kita kurang bisa berkembang kali ya, Kak Zulfa. Oke, betul. Bisa jadi karena kita Kurang em, mengeksplor diri kita. betul, kualifikasi kita lebih tinggi, padahal yang dikerjain itu di bawahnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya downgrade ke bawah. Dan itu biasanya impact-nya ada rasa ya tadi ya nggak berkembang, kemudian monoton gitu-gitu aja, sederhana banget gitu ya kerjaannya, nggak bikin kita tertantang gitu ya, sehingga nanti baliknya bisa jadi dampaknya ketidakpuasan kerja, demotivasi, yang mungkin ujung-ujungnya juga turnover gitu. Nah, jadi balik lagi gitu ya, teman-teman, itu jadi salah satu pertimbangan juga gitu ya, ketika teman-teman daftar di suatu pekerjaan, dan psikolog misalnya menganalisis bahwa teman-teman ternyata lebih tinggi dari standar yang dibutuhkan di pekerjaan itu, dan Anda tidak diterima gitu ya, itu sudah berdasarkan pertimbangan tadi gitu ya, karena kalau Anda dipaksakan diterima, padahal mungkin Anda high achiever, ditempatin di mungkin hanya di depan komputer untuk input data, Anda nggak akan lama di situ gitu. Jadi makanya itu pertimbangan Anda mungkin masuknya rejected gitu. Nah, itu ya. Jadi ini sebagai gambaran ya, teman-teman, bahwa ternyata persyaratan dan juga job desk itu jadi hal yang kita pertimbangkan gitu ya dalam menentukan Anda masuk ke tahap selanjutnya atau rejected. Jadi nggak mesti melulu yang di bawah. Nah, untuk lowongan bisa akses gitu ya berbagai macam platform yang sudah ada saat ini dengan mudah, lihat job desk juga ya classification di jabatan yang akan Anda di perusahaan gitu ya, dan Anda bisa cari itu banyak banget di Instagram misalnya. Sekarang mudah banget ya lowongan kerja, kayaknya pasti juga posting di Instagram gitu ya. Kalau Facebook mungkin di generasi milenial sama generasi Z agak jarang ya main Facebook, mungkin ada juga dari teman-teman gitu ya, tetapi saya rasa mungkin lebih banyak ke Instagram. Tapi Facebook ini juga masih jadi salah satu yang idola gitu ya untuk posting pekerjaan misalnya. Nah, atau LinkedIn. Nah, di sini masih ada yang belum punya LinkedIn. Silahkan Anda buat LinkedIn karena biasanya para recruiter itu akan kepo-kepo Anda selain di media sosial ya tentu saja, juga di akun LinkedIn Anda. Karena LinkedIn ini sebagai akun profesional yang kita di sana bisa posting lowongan kerja, kita di sana juga bisa cari gitu ya calon karyawan yang sesuai
dengan kompetensi yang kita butuhkan, sehingga teman-teman yang job seeker silahkan Anda bikin akun profesional gitu ya di sejumlah platform, bahkan silahkan dengan profil seprofesional mungkin ya untuk menarik gitu ya para headhunter, para recruiter untuk menemukan Anda. Justru nggak kita lagi gitu ya yang nyari, bahkan mereka pun akan secara aktif mencari kita gitu ya ketika kita punya profil yang menarik. Oke, nah tadi sudah ada gambaran sedikit ya tentang apa sih dasar atau basic dari psikolog untuk menyeleksi gitu ya, menentukan aspek-aspek atau atribut-atribut psikologis dalam seleksi. Jadi berdasarkan tadi ya job desk dan juga job spec, itu hasil dari analisis jabatan kalau kita sebut di industri organisasi ya. Nah, ketika kita tadi sudah dapat gitu ya aspek-aspek apa sih yang mau diukur, nah baru kita tentuin metodenya, alatnya itu apa untuk bisa mengungkap ya potensi atau kompetensi yang mau kita cari itu. Nah, ada beberapa tools teman-teman yang sering mungkin teman-teman juga dengar adalah tes psikologi. Tes psikologi itu macam-macam jenisnya, banyak sekali jenisnya gitu ya. Tapi biasanya tes psikologi ini untuk mengukur 3 hal ya. Intelijensi, ini juga mencakup kemampuan berpikir, nggak hanya IQ, jadi ada IQ dan kemampuan berpikir, penalaran, daya analisa, daya ingat, gitu ya, fleksibilitas berpikir. Nah, itu masuk ke tes intelijensi. Ada tes untuk mengukur sikap. Sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap tugas gitu ya. Kita lihat nih orang ini seperti apa, kecepatan kerjanya, ketelitian kerjanya, sistematika kerjanya gitu ya. Kemudian apalagi biasanya ketahanan kerjanya, kegigihannya, motivasinya gitu. Nah, kemudian ada juga kepribadian. Kepribadian ini biasanya kita lihat untuk bagaimana sih seseorang itu ketika berinteraksi dan juga bereaksi terhadap lingkungan. Ada kematangan emosi biasanya, hubungan sosial dengan rekan kerja dia gimana, kerjasamanya seperti apa, ya, pengendalian dirinya gimana, kepercayaan dirinya seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat gitu ya, kita tahu potensi-potensi itu dari alat tes psikologi. Nah, untuk psikologi biasanya nggak berdiri sendiri, gitu ya. Kita bisa combine dengan wawancara biasanya. Wawancara ini pun bentuknya macam-macam, teman-teman. Yang paling sering digunakan di konteks industri dan organisasi itu kita kenalkan BEI ya, Behavioral Event Interview. Ada juga kompetensi based interview, ada juga lagi jenis yang lain-lain gitu ya. Tetapi BEI ini dianggap cukup efektif gitu ya untuk mengungkap perilaku seseorang dari peristiwa yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Jadi gimana mungkin dia melakukan analisa masalah dari situasi atau tantangan sebelumnya gitu ya. Kamu gimana menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, itu biasanya kita pakai metode yang namanya STAR. STAR itu situation, S-nya itu situation, singkatan ya, situation, time, action, result. Situasinya gimana waktu itu kamu menyelesaikan masalahnya? Atau masalahnya apa sih gitu ya? Kenapa itu jadi masalah buat kamu? Kapan terjadinya? Apa yang kamu lakukan waktu itu untuk menyelesaikan masalah itu? Apa hikmahnya? Hasilnya gimana? Nah, ini akan lebih mengungkap gitu ya perilaku dari Anda karena sudah pernah Anda alami. Nah, psikolog akan melihat cara Anda menangani masalah itu seperti apa, kemudian hasilnya gimana, tindakan Anda gimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk cross check juga teman-teman dari tes psikologi. Kenapa? Karena kalau saat ini gitu ya, kita hanya mengandalkan tes psikologi di saat alat tes bertebaran di luar sana gitu ya. Ini juga cukup jadi hal yang prihatin ya buat kita sebagai psikolog, bahwa alat-alat tes psikologi itu banyak sekali yang sudah bertebaran di internet. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mencari gitu ya. Nah, itu sangat-sangat disayangkan karena sebetulnya itu justru akan merugikan teman-teman sendiri dan juga merugikan perusahaan gitu, karena kita jadi nggak dapet gitu ya potensi dan juga kompetensi yang valid gitu ya dari diri seseorang, karena ya dia udah ada proses mungkin belajar gitu ya, yang mana itu sebetulnya nggak perlu dipelajari gitu ya, karena kalau dipelajari justru nggak sesuai sama dirinya gitu. Jadi nggak valid gitu ya kita nge-hire orang yang bukan dia gitu ya, karena dia menjadi orang lain dengan hasil belajar yang menurut dia sudah benar itu gitu. Sehingga biasanya cross-check-nya dengan tools lain ya, misalnya dengan wawancara, ini cukup efektif gitu ya untuk mengungkap sebenarnya dia konsisten nggak sih jawabannya.
Diskusi kelompok bisa dengan focus group discussion, bisa dengan leaderless group discussion, ya, atau juga dengan assessment center. Nah, ini yang agak sulit untuk dimanipulasi, ya, karena dia multi metode, beragam metodenya yang kita gunakan, simulasi, teknik, ataupun instrumen tes perilakunya itu beragam. Kita bisa pakai in-basket training, ya, analisis problem, bisa pakai presentasi, bisa pakai diskusi, bisa pakai interview, tes psikologi, ini semua bisa kita pakai ya karena ini multi metode. Pun juga multi asesor, artinya kita nggak hanya sendiri untuk nge-assess calon karyawan ini misalnya. Ada beberapa asesor sehingga akan dirasa lebih objektif ya, karena menurut saya segini, kayak gini, menurut si B seperti apa, kita diskusikan. Dimana ada di posisi asesor meeting. Nah, kelihatannya ideal ya, ini mungkin yang paling bisa meminimalisir dan bisa objektif gitu ya. Tetapi biayanya juga mahal, sehingga mungkin agak jarang juga ya perusahaan kalau nggak benar-benar untuk posisi yang manajerial misalnya, mereka akan pikir-pikir gitu ya untuk pakai assessment center. Karena balik lagi biayanya mahal gitu ya untuk melakukan assessment. Nah, jadi ada umur gitu ya, logis, akan kita tes psikologi. Psikologi ini sudah objektif dan baku. Ketika kita menggunakan alat ukur yang memang dari psikologi, gitu ya, di mana alat ukur itu sudah terstandarisasi, baik dari administrasinya, scoringnya, dan interpretasinya, serta sudah ada manual tesnya, gitu ya, sehingga kalau ada yang nanya, itu ya, akurat nggak sih hasil tesnya, gitu ya, insya Allah, gitu ya, insya Allah akurat, gitu. Nah, tetapi, gitu ya, teman-teman, yang menariknya dari tes psikologi, kita itu di tes psikologi perlu juga hati-hati gitu ya, meneliti, assessment, menginterpretasikan hasil dari tes yang ada gitu. Kenapa? Karena ya tadi ya, mungkin ada kalanya ketika itu cukup ambigu, misalnya gambar gitu ya, gambar sudah ada panduannya gitu ya, tetapi kita perlu meng-cross check gitu ya dengan tools yang lain, alat tes yang lain, apakah memang sejalan gitu ya satu sampel perilaku yang ada di alat tools ini dengan sampel di alat tools yang lain, di alat ukur yang lain. Kalau itu sejalan, maka confirm orang ini secara umum kepribadiannya seperti ini. Tetapi kalau dari dua alat tes ini ternyata bertentangan, maka kita perlu cross check gitu ya dengan alat tes yang lain. Karena bisa jadi tadi dia ada proses belajar dengan segitu menyebar luasnya alat tes psikologi yang ada gitu ya. Atau bisa jadi ya memang karena kondisi atau faktor X gitu ya, entah dia kurang konsentrasi, entah dia moodnya kurang bagus, itu mempengaruhi gitu ya seseorang untuk fokus mengerjakan tesnya, dan tentu saja hasilnya pun juga akan berpengaruh. Gitu. Sehingga ketika ada inkonsistensi ini, bisa jadi psikolog akan meng-cross-check dengan alat ukur yang lain lagi, kalau ada, kalau nggak ada berarti dengan metode yang lain, misalnya dengan wawancara, ya, dengan diskusi kelompok, seperti itu. Jadi kita nggak hanya berhenti ketika ada inkonsistensi ini, yaudah deh yang ini aja gitu ya. Nah, nggak berhenti di situ. Nah, yang jadi masalah kalau ternyata gitu ya, alat tools-nya ini beda-beda semua gitu ya, karena tadi ada proses belajar jadinya nggak menggambarkan dia yang sesungguhnya. Alat tes ini ngomongin ini, alat tes ini ternyata dia gini, alat tes itu ngomongin gitu. Nah, karena ini proses seleksi biasanya maksudnya psikolog nggak pusing gitu ya, ada yang seperti itu udah deh ya, jadi dia masuknya ke rejected karena nggak, daripada kita pusing-pusing gitu ya di satu calon karyawan, dan mungkin ini orang ini juga berarti ada indikasi mungkin gak jujur gitu ya karena berbeda sekali. Nah, mungkin kita pinggirkan dulu gitu ya, kita fokus ke kandidat lain yang mungkin lebih bisa kita assess gitu ya secara real orang itu. Tetapi ada juga mungkin yang dari psikolog mempersilahkan orang itu untuk melakukan tes lagi dengan alat ukur yang berbeda, dengan harapan semisal ternyata memang ada faktor X ya, bukan kecurangan itu tadi, untuk kita bisa fasilitasi. Tapi biasanya kalau untuk rekrutmen seleksi, kita nggak segemati itu gitu ya untuk minta dia ngulang lagi tesnya. Makanya hati-hati, sekali lagi nanti ada do's and don'ts-nya gitu ya, supaya teman-teman bisa
melewati itu gitu ya dengan lancar dan tidak masuk yang tadi disingkirin dulu gitu ya oleh mungkin psikolog ataupun recruiter. Gitu. Jadi perlu hati-hati di situ. Nah, umumnya dikombinasikan dengan tadi ya metode atau sejumlah alat tes lain untuk meng-cross check garis merah, benang merah orang ini tuh sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian apa aja sih sebetulnya yang diukur gitu ya? Nah, ini jadi hal yang menarik gitu ya karena ini ada gambaran gitu ya teman-teman kalau ikut tes psikologi dengan alat tes sebanyak itu sebenarnya yang diukur apa aja. Tadi sudah sempat dibahas di awal bahwa yang pertama adalah terkait dengan kecerdasan atau intelektual. Banyak penelitian yang menunjukkan gitu ya ketika seseorang itu nggak cukup cerdas gitu ya, nggak cukup punya kemampuan berpikir, akan kesulitan mengikuti ritme kerja gitu ya pada sejumlah bidang tertentu ya. Sehingga biasanya kita cari yang rata-rata itu ya yang minimal tuh rata-rata untuk kecerdasan atau intelektual. Kalau ternyata dia di bawah rata-rata gitu ya, nanti kita lihat lagi untuk aspek yang lainnya, apakah di sikap kerjanya dia oke, apakah di kepribadiannya dia oke, atau ketika dia ngerjain ini kenapa dia di bawah rata-rata, itu mungkin bisa kita gali. Waktu wawancara diajak ngomong, dia nyambung nggak gitu ya, dikasih instruksi tertentu, dia mudah paham nggak? Nah, itu bisa kita lihat juga gitu ya saat wawancara. Tetapi kalau ternyata gitu ya hasilnya itu jelek semua gitu ya, kalau udah intelektualnya ini udah di bawah rata-rata, biasanya itu jadi notes khusus gitu ya untuk psikolog atau interpreter, khususnya untuk seleksi ya, sekali lagi khususnya untuk seleksi, karena biasanya ini jadi hal yang juga akan sulit gitu ya, untuk klien itu atau untuk individu itu cepat atau fleksibel beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga menerima instruksi-instruksi yang nanti akan diberikan oleh atasannya. Sehingga biasanya gitu ya, kalau itu ada di bawah rata dan agak jauh, misalnya border sampai ke IQ cuma 65, nah itu biasanya kita banget tuh untuk bisa lolos misalnya seperti itu. Nah, dalam kecerdasan intelektual ini itu berupa IQ dan kemampuan berpikir ya, teman-teman. Jadi nggak hanya IQ saja, tetapi juga kemampuan berpikirnya tadi ya, kemampuan berpikir analisa, penalaran, kemudian logika verbalnya gimana, logika angkanya, numeriknya gimana, daya ingatnya seperti apa, fleksibilitas berpikirnya seperti apa. Nah, itu balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan dari jabatan itu. Kalau misalnya jabatan itu nggak perlu daya analisa yang tinggi, ya udah berarti kita cukup ambil yang rata-rata, misalnya seperti itu. Jadi balik lagi gitu ya tadi ya, job desk dan job spec itu menjadi salah satu indikator kita untuk menentukan apakah aspek itu memang penting gitu ya untuk menempati posisi itu, atau aspek itu punya harus ada di level sekian misalnya di level 4 gitu ya, untuk yang tugas-tugas manajerial biasanya nggak cukup di level 3 nih misalnya untuk analisa, perlu di level 4 misalnya. Nah, itu perlu kita cross check lagi gitu ya antara kebutuhan di jabatan itu, kualifikasinya dengan kondisi dari calon karyawan. Nah, sampel kognitif dia biasanya kita kasih tugas untuk analisa soal, mengingat materi, dan nanti kita minta dia untuk recall lagi. Nah, itu contoh-contoh umumnya. Kalau sikap kerja, nah sikap kerja ini mengungkap bagaimana kemampuan atau potensi seseorang dalam mengerjakan suatu tugas. Tadi juga dibahas ya tentang kecepatan dia, ketelitian dia gimana. Kalau dia ternyata kerjanya cepat gitu ya, tetapi dia nggak teliti. Nah, itu kan juga jadi poin ya, padahal mungkin untuk bidang kerjaan itu harus teliti, misalnya detailer gitu. Nah, maka dia juga nggak akan lolos gitu ya di sikap kerja karena dia nggak teliti gitu. Atau dia daya tahannya kurang, ketika di bawah tekanan, situasi yang menekan, dia nggak bisa ngelola dirinya, dia akan gampang stres gitu ya, dia jadi nggak produktif karena mungkin situasi kerjanya menekan gitu ya, mungkin dikejar deadline, dia jadi nggak bisa memenuhi itu, dan lain sebagainya. Kegigihannya gimana, apakah dia mudah menyerah gitu ya ketika ada hambatan, motivasinya seperti apa, sistematika kerjanya gimana, apakah dia orangnya punya perencanaan yang dan juga cukup sistematis kah, apakah dia ternyata orangnya nggak punya perencanaan kerja sama sekali, sehingga mungkin banyak yang keteteran gitu ya, target-target kerjanya. Nah, itu bisa kita lihat. Biasanya sampel dari ranah konatif atau perilaku ini kita bisa minta yang bersangkutan gitu ya, calon karyawan untuk mengerjakan penjumlahan dengan cepat dan teliti. Nah, ini mungkin teman-teman juga pernah itu ya mengerjakan tes-tes seperti ini. Nah, yang kita Mbak ukur, Zulfa, ya, mohon maaf Mbak, izin reminder waktunya 25 menit lagi ya Mbak. oh oke. Udah cepet banget, udah jam 8 ya. Iya, Oke nih, Kak, kalau saya.
Ya, kalau mau ada pertanyaan boleh banget ya, teman-teman silakan ya. Oke, kemudian kepribadian. Nah, kepribadian balik lagi ya, kita untuk melihat bagaimana orang itu bereaksi dan juga berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja. Itu jadi penting karena sekarang itu kesadaran organisasi khususnya bahwa kalau kita bekerja bersama-sama itu akan lebih efektif dan lebih produktif daripada bekerja sendiri. So, skill ini tuh sangat penting ya, teman-teman. Bagaimana kepribadian kita dalam mengelola emosi, agility to change, kesiapan kita untuk berubah, kepercayaan diri kita, hubungan sosial kita dengan orang lain seperti apa, dan juga kepemimpinan ya, bagaimana kita percaya diri untuk mengemban peran kepemimpinan, mengarahkan atau bertanggung jawab pada orang lain gitu ya, ataupun dalam pengambilan keputusan. Nah, aspek-aspek ini yang biasa kita ungkap gitu ya dalam tes psikologi. Nah, karena balik lagi, organisasi, psikolog, dan juga rekruter akan cari orang-orang yang memang fit dengan pekerjaannya dan juga fit dengan organisasinya. Kalau ada salah satu ini yang ternyata nggak fit, organisasi atau psikolog ataupun rekruter, lebih baik nggak dulu deh gitu ya. Kita cari yang memang benar-benar mantap gitu ya, untuk memastikan bahwa orang itu memang cocok di pekerjaan itu dan cocok dengan organisasi itu. Demikian materi Prouds Part 2. Semoga dapat bermanfaat ya ilmunya. Sampai jumpa di part 3. Bye-bye.